Halo pemirsa, Ruang Kepresidenan hadir dengan sejumlah informasi menarik mengenai agenda serta aktivitas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Bersama saya Tiara Dianti dan inilah Ruang Kepresidenan selengkapnya. Kami awali dengan informasi Presiden Prabowo Subianto hadir dalam acara Forbes CEO di kawasan Jakarta Selatan. Di hadapan Steve Forbes, Prabowo menjelaskan program andalannya, yakni makan bergizi gratis. Presiden Prabowo melakukan dialog dalam acara Forbes CEO yang dipandu langsung oleh Steve Forbes. Acara yang dihadiri orang-orang ternama tanah air itu, Prabowo menjelaskan mengapa makan bergizi gratis menjadi program utamanya, yang mana setiap harinya disebut seperti memberi makan 7 kali penduduk Singapura. Presiden Prabowo pun sempat menjelaskan mengapa dirinya termotivasi membuat program makan bergizi gratis menjadi program prioritasnya. Salah satunya adalah kondisi fisik anak Indonesia yang ia temui sangat tidak sesuai dengan skala pertumbuhan yang seharusnya. Saat menjelaskan hari ini, Presiden sempat terhenti karena batuk. Ia pun menjelaskan bahwa dirinya sedang flu. Namun karena undangan langsung dari Steve Forbes, ia menyanggupi datang di acara ini. I think this feeding program in Indonesian called MBG, makan bergizi gratis, to feed meals. Well, basically it came about, I've been campaigning, I've been running for president, I ran for president, 5 times in this last 25 years. 5 times I ran, 4 times I lost. The last time I won. What I'm trying to say is, during this campaign, this 5 campaign, I traveled to many areas, to many villages, and every time I come to the village, I see young children greeting me. They come and stand and they wave and they. So I talk to them and I ask them, "What's your age?" And I was many times surprised. When I thought that the little boy in front of me must be only 4 years old, because of his body, he looked like it was 10 years old. And the little girl who I thought must be only 5 years old, she said she's 11 years old. And it went on, so I was shocked. So I saw directly and physically, I saw stunting, I saw malnutrition, I saw poverty in my eyes, and very difficult for people who live in the age to understand that children can eat sometimes only rice with salt. And so that got me thinking. And at that time, there were 77 countries that had a free meal program. So I said Indonesia must be there, 78 or 79. So we started planning and I announced it as my campaign program. And we designed it. And now I'm proud to say, as of a few hours ago, we have now 11,400 kitchens. I think, 11,400. User, berapa ya? Oh, 11,900 kitchens. And we are feeding today 35.4 million mouths to 35. Yeah, and that's the equivalent of 7 Singapores. So we are feeding 7 Singapores every day. Presiden memastikan pihaknya bertekad untuk melakukan evaluasi dan membuat program MBG nol kesalahan dari kasus apapun itu dengan meningkatkan pengawasan, SOP dan menggunakan alat-alat yang canggih dan steril guna minimalisir hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Dari Jakarta, Dio Balau, Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, program makan bergizi gratis menarik perhatian dalam Forbes Global CEO Conference 2025. Skala program MBG disebut setara memberi makan 7 negara seperti Singapura setiap hari. Program makan bergizi gratis yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto mendapat perhatian dalam Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta. Chairman Forbes Media, Steve Forbes, menyoroti skala besar program ini yang setara dengan kebutuhan makan 7 negara Singapura. Right now, he is feeding each day the equivalent population of 7 Singapores. Prabowo mengonfirmasi bahwa MBG kini telah menjangkau puluhan juta anak di seluruh Indonesia. Program ini lahir dari pengalamannya melihat langsung kondisi gizi anak-anak selama masa kampanye dan menekankan pentingnya standar keamanan pangan yang tinggi seperti pengawasan peralatan di seluruh dapur MBG di Indonesia. So we started planning and I announced it as my campaign program, and we designed it, and now I'm proud to say, as of a few hours ago, we have now 11,400 kitchens. I think, 11,400. Yusa, berapa ya? Sorry, 11,900 kitchens. And we are feeding today 35.4 million mouths. So 35.4 million. Yeah, and that's the equivalent of 7 Singapores. So we are feeding 7 Singapores every day. And I think, yes, we have glitches. I think we had food poisoning, but when we counted the number of meals we gave out, the number of food poisonings, I think the statistic is as low as 0.0007, which I think is not, even one poisoning is not acceptable. But I think in any human endeavor to have a zero defect or zero accident or zero mistake, I think is very rare in human endeavor, in my opinion. I don't make an excuse. We are determined to make it as near to zero as possible. We increased our oversight, SOPs. We are now buying new equipment, filters for the water, test kits for the food, modern equipment to heat the water, to heat the trays that are being, so we are putting it, trying to increase all the oversight. Selain meningkatkan gizi anak, MBG juga berperan sebagai pendorong ekonomi lokal. Dapur-dapur MBG melibatkan petani dan pelaku usaha kecil di sekitarnya yang memberikan dampak ekonomi signifikan menurut temuan lembaga internasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali komitmennya terhadap program makan bergizi gratis. Program ini ditargetkan mampu menekan angka kerawanan pangan hingga 0% dan memenuhi 100% kebutuhan gizi masyarakat. Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan kembali target program makan bergizi gratis atau MBG. Program prioritas ini harus bisa mencapai 0% insiden kerawanan pangan dan 100% memenuhi kebutuhan gizi. Prabowo juga menyampaikan hal itu dalam kesempatannya memberikan orasi ilmiah dalam acara sidang Senat terbuka pengukuhan mahasiswa baru wisuda sarjana di Santalis 2025 Universitas Kebangsaan Republik Indonesia di Trans Convention Center pada Sabtu lalu. Sejak diluncurkan Januari 2025, Prabowo juga mengatakan program MBG sudah memberi makan sebanyak 36,2
juta penerima manfaat, serta dengan memberikan lebih dari 1,4 miliar porsi makanan. Program MBG juga menggerakkan ekonomi masyarakat. Total sudah ada 12.205 dapur dengan masing-masing dapur mempekerjakan 50 orang. Masing-masing dapur menimbulkan 15 supplier makanan di desa itu. Masing-masing supplier mempekerjakan 5 sampai 10 pekerja, petani dan sebagainya. Saudara-saudara, ini prestasi yang tidak sedikit, tidak kecil, dan ini kita dibicarakan di dunia internasional. Sekarang sudah ada 112 negara dan sebagian besar ikut contoh kita. Brazil membutuhkan 11 tahun. Ini suatu prestasi yang saya anggap harus kita akui. Dan untuk itu saya terima kasih hadir di sini Kepala Badan Gizi Nasional Profesor Dadan Hindayana, profesor dari IPB. Jadi, di mana ada usaha manusia yang 99,99% berhasil, dibilang gagal. Tapi kita mau zero error, kita mau zero defect, walaupun sangat sulit, tapi kita harus. Prabowo juga mengutip Rockefeller Institute, lembaga terafiliasi dengan State University of New York, yang menyatakan program MPK menjadi perhatian dunia. Indonesia adalah negara ke-78 atau 79 yang menggulirkan program makan bergizi. Indonesia menjadi salah satu negara yang paling cepat menggulirkan program ini dan bisa menjangkau 36,2 juta penerima manfaat dalam waktu 1 tahun. Prabowo mengatakan keberhasilan program ini dibandingkan insidennya 99,99%, meski ia mengakui pelaksanaan kini masih ada yang belum sempurna. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyoroti uang pengganti kerugian negara senilai 13 triliun rupiah dari kasus korupsi ekspor CPO. Menurutnya dana sebesar itu dapat dimanfaatkan untuk membangun ratusan kampung nelayan dan merehabilitasi ribuan sekolah. Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti besarnya pengganti kerugian negara dalam kasus korupsi ekspor crude palm oil atau CPO senilai 13 triliun rupiah. Menurutnya nilai tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan di berbagai sektor, seperti renovasi sekolah hingga pembangunan kampung nelayan. Prabowo menjelaskan dengan dana sebesar itu, pemerintah bisa melakukan renovasi terhadap lebih dari 8.000 sekolah di seluruh Indonesia. Tak hanya itu, 13 triliun juga dinilai cukup untuk membangun ratusan kampung nelayan baru. Presiden menyebut satu kampung nelayan membutuhkan anggaran sekitar 22 miliar dan dapat ditempati hingga 2.000 kepala keluarga atau sekitar 5.000 orang. Rencananya pemerintah menargetkan pembangunan 1.100 desa nelayan hingga akhir tahun 2026. 13 triliun ini kita bisa memperbaiki renovasi 8.000 sekolah lebih. 8.000 lebih sekolah. Kalau satu kampung nelayan kita anggarkan 22 miliar, kampung untuk nelayan dengan fasilitas yang selama 80 tahun Republik Indonesia berdiri tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah diurus. Sekarang kita memperbaiki, kita membangun desa-desa nelayan dengan fasilitas modern. Rencananya sampai akhir 2026. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menyita dana sebesar 13 triliun rupiah terkait kasus korupsi ekspor CPO periode 2021-2022. Penyitaan tersebut merupakan hasil pengembalian kerugian negara dari 5 anak usaha Wilmar Group, yakni PT Multi Mas Nabati Asahan, PT Multi Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan.
Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13,2 triliun rupiah dari kasus korupsi ekspor minyak sawit atau CPO. Penyerahan berlangsung di Kejaksaan Agung Jakarta dengan prosesi simbolis yang dihadiri para pejabat tinggi negara. Kerugian negara sebesar 13 triliun 255 miliar 244 juta 538.149 rupiah. Presiden Prabowo Subianto hadir di Kejaksaan Agung RI Jakarta pada Senin 20 Oktober untuk menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13,2 triliun rupiah dari kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Kepala negara tiba sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Barat dan disambut langsung oleh Jaksa Agung Sandi Tiar Burhanuddin. Di lobi utama, Prabowo diperlihatkan tumpukan uang tunai pecahan Rp100.000 senilai 2,4 triliun rupiah sebagai bagian dari total aset yang telah disita. Dalam prosesi seremoni, Jaksa Agung menyerahkan uang sitaan secara simbolis kepada Menteri Keuangan menggunakan papan berisi nominal 13,2 triliun rupiah. Presiden Prabowo terlihat berbincang dengan beberapa menteri dan pejabat tinggi negara sebelum menyaksikan langsung penyerahan tersebut. Ia juga tampak bertepuk tangan saat prosesi berlangsung sebagai bentuk apresiasi atas kinerja penegak hukum. Kemudian tentunya dalam perkara ini barang rampasan negara berupa uang akan kami serahkan kepada Kementerian Keuangan dan sebagai instansi yang berwenang mengelola keuangan negara. Dan kemarin kami sudah melakukan eksekusinya, tinggal kami secara hari ini akan kami serahkan keseluruhan. Ini jumlahnya ini 13 triliun 255, tetapi tidak mungkin kami hadirkan di sini semua. Kalau 13 triliun akan kami mungkin tempatnya yang tidak memungkinkan. Jadi ini sekitar 2,4 triliun. Adapun kasus ini menyeret 3 perusahaan besar, yakni PT Wilmar Group, PT Musimmas, dan PT Nagamas Palm Oil Lestari. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, PT Wilmar diwajibkan membayar uang pengganti senilai 11,8 triliun rupiah, sementara PT Musimmas dijatuhi denda 4,8 triliun rupiah dan telah menyetorkan 1,1 triliun rupiah. Sementara itu PT Nagamas telah menyerahkan sekitar 186 miliar rupiah kepada Kejaksaan Agung. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta aparat hukum untuk tidak mengkriminalisasi rakyat kecil. Kepala negara menegaskan pentingnya keadilan dan penggunaan hati nurani dalam penegakan hukum. Dalam acara penyerahan uang sitaan senilai 13,2 triliun rupiah oleh Kejaksaan Agung di kasus korupsi persetujuan ekspor crude palm oil atau CPO, minyak kelapa sawit, pada Senin 20 Oktober, Presiden Prabowo Subianto meminta kejaksaan dan kepolisian untuk tidak mengkriminalisasi rakyat kecil. Kepala negara menegaskan agar aparat penegak hukum terus berbenah dan meningkatkan kinerjanya demi keadilan yang lebih baik. Prabowo mencontohkan kasus anak di bawah umur yang ditangkap karena mencuri ayam, yang menurutnya tidak masuk akal dan harus dihindari. Ia meminta aparat menggunakan hati nurani dalam menegakkan hukum serta membela dan membantu rakyat kecil yang lemah. Saya ingatkan terus kejaksaan, kepolisian, jangan kriminalisasi sesuatu yang tidak ada untuk motivasi apapun. Ini saya ingatkan karena juga kejaksaan termasuk lembaga yang harus koreksi diri juga. Saya dapat laporan, kita semua merasakan ada juga yang lakukan praktek-praktek yang mungkin tidak benar atau kurang benar. Jangan mencari-cari perkara, apalagi terhadap orang kecil. Ya. Orang kecil, orang lemah itu hidupnya sudah sangat susah. Jangan diperberat oleh mencari-cari hal yang tidak perlu dicari. Saya ingat beberapa saat yang lalu, saya ingat benar, ada anak SD, anak di bawah umur ditangkap karena mencuri ayam. Saya ingat benar itu. Ini tidak masuk di akal. Hakim, jaksa, ada apa ngejar? Iya kan? Anda pasti ingat peristiwa itu.
ada lagi ibu-ibu ditangkap mencuri pohon. Mungkin ingat juga peristiwa itu. Ada apa? Penegak hukum harus punya hati. Hanya punya hati. Jangan istilahnya apa? Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu zolim, itu angkara murka, jahat. Orang kecil, orang lemah harus dibela, harus dibantu. Kalau perlu si hakim, si jaksa atau si polisi pakai uangnya sendiri ganti ayamnya, anaknya dibantu. Tapi ingat, rakyat kita ini sekarang pandai dan sekarang ada teknologi. Kalau ada apa-apa, mereka punya gadget. Yang repot, laporannya selalu langsung ke presiden. Saya harus membela mereka. Saudara-saudara harus bantu saya menegakkan kebenaran, membela yang lemah. Yang kuat, dia akan kuat. Tapi yang kuat, kalau melanggar hukum, ya kita adu kekuatan. Kuat negara atau kuat mereka, jangan mereka ngira. Selain itu, Prabowo mengingatkan perkembangan teknologi yang memungkinkan masyarakat aktif melapor langsung kepadanya melalui berbagai media sosial. Hal ini menjadi pengawasan tambahan agar aparat hukum bertindak adil dan bijak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo pimpin sidang Kabinet Paripurna. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Ruang Kepresidenan. Anda kembali menyaksikan Ruang Kepresidenan bersama saya, Tiara Dianti. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang Kabinet Paripurna untuk menandai 1 tahun masa pemerintahannya. Sidang tersebut membahas evaluasi dan pencapaian selama setahun terakhir bersama jajaran menteri dan pejabat. Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang Kabinet Paripurna tepat 1 tahun masa pemerintahannya di Istana Negara Jakarta pada Senin 20 Oktober 2025. Sidang ini dihadiri oleh sejumlah menteri dan pejabat penting, serta beberapa kepala badan dan penasihat khusus presiden. Terlihat kehadiran para menteri kompak mengenakan batik bernuansa coklat. Hal ini sesuai aturan pakaian yang ada dalam undangan. Presiden Prabowo tiba pukul 15.35 waktu Indonesia Barat bersama Wakil Presiden Gibran dengan mengenakan batik coklat. Ia menyalami para menteri dan wakil menteri sebelum sidang dibuka dan dilanjut menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sidang kabinet kali ini membahas evaluasi dan berbagai pencapaian selama 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Saat ini, tepat 20 Oktober 2025, menandai 1 tahun sejak pelantikan Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia bersama Wakil Presiden Gibran yang dilakukan di gedung DPR, MPR, di hadapan para legislator, serta Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa dalam 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, seluruh program unggulan yang dijanjikan saat kampanye telah mulai direalisasikan secara nyata. Airlangga juga menyebut fondasi perekonomian nasional saat ini berada dalam kondisi stabil dan terjaga. 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka ditandai dengan berbagai program strategis yang mulai memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sejumlah program prioritas seperti makan bergizi gratis atau MBG, cek kesehatan gratis, dan pembangunan koperasi merah putih telah berjalan di berbagai daerah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, kinerja ekonomi nasional saat ini terjaga solid dengan pertumbuhan ekonomi stabil di atas 5%, inflasi terkontrol di angka 2,6%, dan neraca perdagangan yang terus mencatat surplus. Pemerintah optimistis pencapaian ini akan menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Ya, dari segi program, seluruh program unggulan Pak Presiden yang sudah dijanjikan saat kampanye, seluruhnya sudah dijalankan. Makan bergizi gratis,
cek kesehatan gratis, koperasi merah putih, kelurahan dan kota, dan kemudian data-data ekonomi fundamental seluruhnya baik itu dari pertumbuhan ekonomi 5,12, kemudian inflasi yang dijaga di 2,6, kemudian realisasi daripada cadangan devisa kita masih di angka 148 sampai 150 miliar, neraca perdagangan juga positif terus, sehingga dengan demikian apa yang dijanjikan saat kampanye dalam 1 tahun ini seluruhnya sudah deliver. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Agiani, Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menurunkan biaya dan mempercepat waktu tunggu ibadah haji bagi jamaah Indonesia. Hal ini disampaikan dalam pengantar sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin 20 Oktober 2025. Dalam pengantar sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 20 Oktober, yang bertepatan dengan peringatan 1 tahun pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menurunkan biaya dan mempercepat waktu tunggu ibadah haji bagi jemaah Indonesia. Prabowo menargetkan waktu tunggu haji yang saat ini mencapai 40 tahun, bisa dipangkas menjadi 26 tahun. Pembentukan Kementerian Haji dan Umroh yang sebelumnya berada di bawah Badan Penyelenggara Haji, diharapkan mempercepat pencapaian tujuan ini. Kementerian baru ini dibentuk atas permintaan pemerintah Arab Saudi agar urusan haji ditangani setingkat kementerian. Saya minta biaya haji harus terus turun. Ya. Bisa dengan efisiensi. Bisa dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih. Waktu tunggu haji juga bisa dipercepat dari tunggu 40 tahun, sekarang bisa hampir setengah kita potong, tunggu 26 tahun. Tapi itu masih lama juga. Kita berusaha untuk memotong lebih. Tapi alhamdulillah pemerintah Arab Saudi untuk pertama kali dalam sejarah setuju pembangunan kampung Indonesia di kota Mekah. Jadi pemerintah Arab Saudi akhirnya saya datangi beberapa kali, saya lobby terus, mungkin beliau kasihan sama kita. Untuk pertama kali dalam sejarah diizinkan negara asing memiliki lahan, memiliki tanah di kota suci. Dirubah undang-undangnya khusus untuk kita. Kita negara pertama. Ya sesudah kita terserah yang lain menyusul ya. Tapi ini luar biasa ya. Kita ditawarin kalau tidak salah ada berapa puluh lahan. Mudah-mudahan kita dapat lahan. Kalau tidak salah ada berapa lahan yang tidak terlalu jauh dari Masjidil Haram, ada yang nyambung langsung. Ya, mudah-mudahan Menteri Agama sudah rintis dan sudah lihat terus. Nanti saya serahkan saja, dan Kepala Danantara yang juga merintis, beliau bolak-balik ke situ sampai kepalanya botak. Tapi alhamdulillah prestasi, mudah-mudahan tidak berapa lama lagi kita akan punya kampung haji sendiri, saudara-saudara. Berarti nanti fasilitasnya kita atur sendiri. Selain itu, pemerintah Arab Saudi untuk pertama kalinya menyetujui pembangunan kampung Indonesia di Mekah sebagai hasil dari pendekatan intensif pemerintah Indonesia. Saat ini pemerintah tengah mencari lahan di dekat Masjidil Haram untuk lokasi tersebut. Untuk tahun 2025, biaya perjalanan ibadah haji disepakati turun menjadi rata-rata 89,4 juta, lebih rendah dibandingkan dari 93,4 juta pada tahun 2024. Penurunan BPIH juga menurunkan biaya perjalanan haji yang dibayar jemaah. Rata-rata BPIH tahun 2025 sebesar 55,4 juta atau 62% dari total BPIH. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, Presiden Prabowo memaparkan rencana pembangunan tanggul laut raksasa di Pantura dalam sidang Kabinet Paripurna.
Proyek ini bertujuan melindungi 50 juta warga dari ancaman kenaikan volume air laut. Dalam sidang Kabinet Paripurna, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang 535 km di wilayah Pantura, Jawa. Proyek ini dirancang untuk melindungi sekitar 50 juta warga dari ancaman kenaikan air laut akibat perubahan iklim. Pernyataan tersebut disampaikan bertepatan dengan 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Prabowo menegaskan bahwa perubahan iklim sudah menjadi ancaman nyata. Kenaikan permukaan laut mengancam kawasan Pantura yang merupakan pusat industri, pertanian, dan ekonomi nasional. Jika tidak segera dibangun, sawah produktif dan aset strategis negara akan terdampak serius. Kita juga sudah mulai persiapan untuk membangun 535 km panjang tanggul laut di pantai utara Jawa. Ini untuk menyelamatkan 50 juta penduduk. Air laut naik 5 cm setahun. Jadi harus segera kita selamatkan ini. Karena di pantai utara Jawa ini juga kalau tidak salah 60% industri kita ada di pantai utara Jawa ini. Dan puluhan ribu hektar sawah-sawah yang subur juga di situ. Harus kita selamatkan. Saudara-saudara, saya kira itu capaian-capaian yang saya sampaikan, dan ini menunjukkan saudara-saudara bahwa kita berada di jalan yang benar. Pada kesempatan yang sama, Kepala Negara juga menyoroti pentingnya kepemimpinan yang jujur dan berani. Ia menyatakan bahwa perlindungan terhadap rakyat harus berangkat dari niat tulus dan rasa tanggung jawab yang tinggi dari para pemimpin. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menandai 1 tahun masa kepemimpinannya dengan penegasan komitmen pemberantasan korupsi dengan mengalihkan 306 triliun rupiah anggaran rawan korupsi ke program-program pro rakyat. Presiden juga menegaskan tidak ada kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki oleh aparat. Oleh karenanya, Kepala Negara mengingatkan agar tidak ada lagi pihak yang kebal terhadap hukum. Di hadapan para menteri, kepala lembaga dan aparat penegak hukum, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya dalam memperkuat tata kelola anggaran dan memberantas korupsi di semua lini birokrasi. Dalam 1 tahun masa kepemimpinannya, 306 triliun rupiah anggaran yang rawan korupsi berhasil dialihkan ke program pro rakyat seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, dan peningkatan infrastruktur desa. Prabowo juga memuji keberanian aparat penegak hukum yang telah menyelamatkan lebih dari 1.000 triliun rupiah dari berbagai kasus korupsi dan penyelundupan. Ia menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya soal hukum, tetapi juga reformasi sistem keuangan publik agar tidak ada ruang kebocoran sambil memastikan kesejahteraan aparat penegak hukum. Selain itu, dana hasil penyelamatan korupsi diarahkan untuk investasi jangka panjang di sektor pendidikan, riset, dan teknologi, seperti dana 13 triliun rupiah yang dikembalikan kejaksaan untuk memperkuat LPDP. Prabowo mengajak seluruh pejabat bekerja dengan integritas dan tanggung jawab demi memastikan setiap rupiah uang negara kembali ke rakyat. Hasil mengalihkan 306 triliun rupiah anggaran negara yang rawan korupsi kita alihkan untuk program-program pro rakyat. 300 triliun ini yang kita pakai untuk langsung ke rakyat. Kemudian kita bertekad tidak ada kasus-kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki. Tidak ada, no more untouchable, nggak ada yang untouchable lagi. Saya terima kasih penegak hukum yang tegar meneruskan tugas yang mulia ini. Juga penegak hukum telah berhasil menyelamatkan lebih dari 1.000 triliun kerugian negara. Ini yang kita berhasil kita tegakkan. Gaji hakim tingkat yang paling rendah kita naikin 280%. Dan ini akan kita terus pemantau. Kita minta hakim-hakim kita hidupnya baik,
kualitas hidupnya baik, hidup terhormat, supaya dia tidak bisa disogok. Hakim-hakim kita tidak boleh dibeli oleh siapapun. Mungkin yang 13 triliun disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung, hari ini diserahkan Menteri Keuangan. Mungkin Menteri Keuangan mungkin sebagian bisa kita taruh di LPDP untuk masa depan. Ya. Kita diberi kekuasaan oleh rakyat untuk melindungi rakyat dari semua bahaya. Bahaya kemiskinan, bahaya kelaparan, bahaya penyakit, bahaya ancaman dari badai, dari bencana, ancaman dari kerusuhan, ancaman dari serangan dari pihak luar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo minta pejabat negara gunakan mobil maung. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Ruang Kepresidenan. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Ruang Kepresidenan. Pemirsa, Wakil Ketua MPR Edi Suparno merespon soal arahan Presiden Prabowo Subianto kepada para pejabat negara, termasuk Menteri Kabinet Merah Putih, menggunakan mobil maung sebagai kendaraan dinas. Menurutnya arahan tersebut sangat baik, dikarenakan mobil maung merupakan produksi dalam negeri. Presiden Prabowo Subianto meminta para pejabat negara dan Menteri Kabinet Merah Putih untuk menggunakan mobil maung sebagai transportasi dinas. Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin lalu. Wakil Ketua MPR Edi Suparno menilai menjadi sebuah kebanggaan jika pejabat maupun menteri menggunakan mobil maung. Pasalnya, mobil maung merupakan produksi dalam negeri yakni PT Pindad. Dirinya berharap selain para menteri, jajaran pejabat MPR juga dapat menggunakan mobil maung buatan tanah air. Kami menyambut gembira karena memang kalau kita lihat dari era ke era, para menteri di kabinet itu menggunakan mobil-mobil yang memang buatan luar negeri. Jepang atau di eranya Presiden Soeharto menggunakan Volvo secara berturut-turut. Nah, sekarang kalau kita menggunakan produksi dalam negeri, saya kira itu merupakan suatu usulan yang sangat baik karena menggunakan produksi anak bangsa dan dipergunakan juga cukup banyak dan juga merupakan salah satu kebanggaan kita. Yang kebanggaan itu mudah-mudahan bisa tertular pada sesama masyarakat yang kemudian nanti juga mau menggunakan maung. Jadi ini merupakan salah satu upaya untuk kita juga mendongkrak produksi industri dalam negeri. Saya mendukung penuh dan mudah-mudahan tidak hanya para menteri tetapi pimpinan MPR juga bisa menggunakan. Nah, ini mungkin adalah salah satu dari kebijakan dan kebijaksanaan dari presiden kita yang sangat egaliter, ya. Dan ini juga merupakan salah satu dari kebijakan Bapak Presiden yang ingin seluruh pejabat negara menggunakan produk dalam negeri dengan harapan bahwa ya nanti teman-teman masyarakat ya itu juga mau menggunakan produk dalam negeri, termasuk juga sektor-sektor lain misalnya industri, sektor swasta dan lainnya itu menggunakannya. Tetapi bagi kami yang paling penting adalah komitmen yang ditunjukkan oleh beliau untuk mendukung industri dalam negeri. Jadi ini juga dukungan ini perlu ditunjukkan juga oleh para menteri, sehingga tentu kami menyambutnya dengan sangat positif. Dari Jakarta, Farizal Dafriskiano, Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan tambahan BLT untuk 35 juta keluarga menjangkau 140 juta orang. Selain itu, Menko Airlangga Hartarto menyebut program magang nasional ditargetkan melibatkan 100.000 peserta hingga akhir tahun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penambahan bantuan langsung tunai untuk 35 juta lebih keluarga penerima manfaat yang diperkirakan bisa menjangkau sekitar 140 juta orang. Langkah ini bertujuan memperkuat daya beli masyarakat. Airlangga menjelaskan BLT tambahan ini berbeda dengan BLT reguler.
yang disalurkan setiap bulan melalui program Keluarga Harapan dan bantuan sembako. Penyaluran BLT tambahan akan dimulai minggu depan melalui PT Pos Indonesia. Bapak Presiden minta menambahkan bantuan langsung tunai ini yang akan diberikan pada bulan Oktober, November, dan Desember 2025 dan akan diterima oleh 35.46.783 keluarga penerima manfaat. Dan ini lebih tinggi dari BLT sebelumnya. Dan ini bisa menjangkau kurang lebih 140 juta orang. Kalau kita berasumsi 1 KPM itu adalah ayah, ibu, dan 2 orang anak. Tambahan BLT ini di luar BLT reguler yang disalurkan melalui Kemensos setiap bulan kepada 20,88 juta keluarga penerima manfaat melalui program Keluarga Harapan dan juga bantuan sembako. Penyalurannya akan dilakukan segera, akan melalui Himbara yang untuk 18,3 juta dan ini akan langsung diberikan mulai minggu depan, dan juga yang 17,2 juta melalui PT Pos. Dan ini juga siap untuk diberikan mulai hari Senin. Selain BLT, pemerintah juga meluncurkan program magang nasional yang memberikan uang saku setara upah daerah serta menanggung iuran jaminan kehilangan kerja dan jaminan kematian. Program ini menargetkan 100.000 peserta hingga akhir 2025. Dengan gelombang pertama sudah berjalan sejak Oktober dan gelombang kedua dibuka pada November. Seluruh peserta magang diberikan uang saku per bulan yang besarannya sama dengan uang saku daerah, kabupaten, dan kota. Dan di samping itu juga mendapat iuran untuk jaminan kehilangan kerja dan JKM. Dan itu tidak memotong uang saku yang diberikan oleh pemerintah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengajak generasi muda untuk menjadi pemimpin yang jujur dan berani melawan korupsi. Ia menegaskan bahwa kepentingan rakyat harus selalu jadi prioritas utama. Pejabat yang tidak amanah tidak layak mendapat simpati. Dalam pidato saat sidang Senat Pengukuhan Mahasiswa Baru dan Wisuda di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto berpesan kepada generasi muda untuk menjadi pemimpin yang jujur dan mengutamakan kepentingan rakyat. Ia menegaskan pentingnya keberanian dalam memimpin, tidak takut melawan koruptor, serta selalu peduli pada kesejahteraan masyarakat. Prabowo menyoroti program makan bergizi gratis sebagai contoh nyata kepemimpinan yang berpihak pada rakyat. Program ini telah menjangkau lebih dari 36 juta penerima manfaat dan menciptakan lapangan kerja melalui ribuan dapur MBG di seluruh Indonesia. Saudara-saudara, ini prestasi yang tidak sedikit, tidak kecil, dan ini kita dibicarakan di dunia internasional. Kalau ada 1-2 nakal, saya peringati, ya, 1 kali peringatan, masih nakal, masih nggak mau dengar, 2 kali peringatan, 3 kali, apa boleh buat? Reshuffle, harus diganti. Tidak boleh ada rasa kasihan. Yang kasihan rakyat Indonesia. Saya nggak apa-apa dibenci, asal rakyat saya tidak benci saya. Kalau saya dibenci oleh maling-maling, koruptor, manipulator, penipu-penipu yang serakah, nggak apa-apa, nggak ada urusan. Saya dikasih peringatan, Pak, hati-hati loh Pak, mereka uangnya banyak. Saya tidak ragu-ragu, saya akan hadapi koruptor-koruptor dan maling-maling, saya hadapi bersama saudara-saudara. Saya yakin rakyat Indonesia di belakang saya. Saya percaya itu. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan mendukung penuh anggaran untuk program-program yang mengutamakan kesejahteraan rakyat dan tidak segan mengambil tindakan tegas terhadap pejabat yang menyalahgunakan amanah. Prabowo juga mengingatkan jajarannya untuk berhati-hati dalam pengelolaan anggaran dan tidak menoleransi penyelewengan sedikit pun.
Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik ilegal yang merugikan negara. Dalam setahun kepemimpinannya, ribuan tambang dan jutaan hektar sawit ilegal berhasil ditindak. Prabowo dalam dialog A Meeting of Minds dengan Chairman Forbes Media, Steve Forbes, mengungkap bahwa pemerintah berhasil membongkar 1.000 tambang ilegal dan merebut kembali 5 juta hektar kebun sawit ilegal dalam 1 tahun masa kepemimpinannya. Ia menegaskan bahwa pencurian kekayaan negara tidak bisa dibiarkan dan harus dihentikan melalui penegakan hukum yang tegas. Pernyataan tersebut disampaikan dalam ajang Forbes Global CEO Conference 2025 yang digelar di Jakarta pada Rabu 15 Oktober 2025. Prabowo menyebut setelah sektor tambang, pemerintah juga telah mengambil alih perkebunan sawit ilegal melalui proses hukum di pengadilan. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk menertibkan pengelolaan sumber daya alam yang melanggar aturan. Menurut Prabowo, langkah ini merupakan bagian dari upaya besar negara untuk memulihkan kerugian akibat praktik ilegal dan menghentikan kebocoran kekayaan nasional. I came into 2 islands of Indonesia, Bangka and Belitung, and we got report there were 1,000 illegal tin mines. 1,000 on these 2 islands. And we were losing maybe 80% of our total tin production to these illegal miners and through smuggling. And I said this has to stop. The case is the government now must enforce the law. And I'm determined to enforce the law, and I'm determined that the Indonesian government must be respected by everybody. The law is the law. Regulations are regulations. Those who violate the law will have to deal with the law. So that's as simple as that. What I mean is we are recovering a lot of assets. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan peran penting koperasi dalam distribusi hasil pertanian dan perikanan. Ia juga mendorong penghapusan utang lama petani dan pelaku UMKM untuk menggerakkan ekonomi rakyat. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran koperasi sebagai garda depan distribusi hasil produksi rakyat, terutama dari sektor pertanian dan perikanan. Dalam Forbes Global CEO Conference 2025 di Jakarta, Prabowo menyampaikan bahwa koperasi desa akan dijadikan pusat distribusi panen, bukan sekedar tempat simpan pinjam. Ia menekankan bahwa koperasi harus dilengkapi dengan fasilitas modern, termasuk armada transportasi sendiri, agar hasil tani dan tangkapan nelayan bisa langsung terserap pasar. Upaya ini dinilai penting untuk menghindari pembusukan hasil panen, serta meningkatkan efisiensi distribusi pangan di desa-desa. Bullish, I'm very optimistic. So we will now get fresh increase of protein from the fishing villages. We will send it to our cooperatives because I'm also building, we have already established 81,000 village cooperatives. And each village cooperative will have their own warehouse, cold storage, will have their own mini supermarket, their own village drugstore, village clinic, etc., etc., etc. And each cooperative will be given financing to buy 2 trucks. So all their produce will be sent to the market. And there will be no more stories of, sir, our harvest is rotting, nobody's coming, da-da-da-da-da-da. Yeah, so I think this is going to be an exciting time for Indonesia. I'm excited, and because I'm seeing this dream, this concept turning into reality as we sit here today. Selain itu, Prabowo juga menyoroti pentingnya penghapusan utang lama para petani dan pelaku UMKM. Ia menilai banyak di antara mereka masih terbebani pinjaman puluhan tahun lalu dan sulit mengakses pembiayaan baru.
Langkah penghapusan utang ini disebut sebagai bagian dari strategi besar untuk menggerakkan kembali ekonomi rakyat kecil dan mendorong kesejahteraan mereka. In my campaign, a lot of these representatives from the farmers and from the small business came to me and, "Sir, we can't get any new loans because our debt of 25 years ago is still in the books of the banks." So I called some of the bankers, we discussed, and basically I understood that actually in the banks, right, after 25 years, most of these banks have been written off already in the books of the banks. So of course there are the conservative bankers who said, "No, sir, we cannot. What example will it give for the other lenders, borrowers, right?" So I said, these people, 25 years, they cannot pay back because of bad weather, because of natural disaster, etc., etc. No way can they pay back. So to be realistic, I said there is such a thing as forgiveness. So I said, we forgive the debt. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri sidang Senat terbuka dalam rangka pengukuhan mahasiswa baru sarjana dan magister tahun ajaran 2025-2026 serta wisuda sarjana sekaligus Disnatalis Universitas Kebangsaan Republik Indonesia atau UKRI tahun 2025. Acara berlangsung dengan khidmat di Trans Convention Center Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Presiden Prabowo Subianto menghadiri sidang Senat terbuka dalam rangka pengukuhan mahasiswa baru, sarjana, dan magister tahun ajaran 2025-2026 serta wisuda sarjana sekaligus Disnatalis Universitas Kebangsaan Republik Indonesia tahun 2025. Rangkaian acara diawali dengan diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan bangsa. Setelah itu, Ketua Senat UKRI secara resmi membuka sidang Senat terbuka yang menandai dimulainya acara akademik tahunan yang menjadi momen penting bagi para mahasiswa baru dan wisudawan. Rektor UKRI Dasko membacakan laporan dan pembacaan surat keputusan penetapan mahasiswa baru dan wisuda sarjana tahun akademik 2025. Selanjutnya, prosesi penyematan secara simbolis dilakukan oleh Presiden Prabowo kepada perwakilan mahasiswa baru dan wisudawan terbaik tahun 2025. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan acara yang tertib dan baik kepada para wisudawan. Presiden mengingatkan bahwa ilmu bukanlah untuk diri sendiri dan pembelajaran namun harus tetap berlanjut sampai kapanpun. Sidang Senat terbuka diakhiri dengan prosesi wisuda bagi 521 sarjana baru UKRI dengan penyampaian ijazah dan juga ucapan selamat kepada para wisudawan-wisudawati sebelum akhirnya sidang Senat terbuka ditutup secara resmi oleh Ketua Senat. Momen wisuda ini menandai awal langkah baru mereka untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara. Dari Bandung, Jawa Barat, Dio Balau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Ruang Kepresidenan kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.